Saat ini aku posisi masih di wilayah Alas Purwo ya. Jadi mari kita bersiap. Dan seperti yang biasanya aku selalu ingatkan, yaitu mari kita hidup selaras dengan alam. Mari kita sinkronis dengan para dewa, dengan para leluhur, para pepunden, para danyang, dengan sebuah dimensi semua alam. Mari kita semua sinkronisasi. Panjenengan semua akan tumbuh suatu kesadaran, baik secara rasa maupun nalar, tentang era baru sekaligus pemain baru. Itu akan terasa pada panjenengan semua. Panjenengan perhatikan, melalui rasa panjenengan piyambak, melalui penalaran panjenengan piyambak. Karena aku juga sudah berulang kali menjelaskannya bahwa manusia, kita semua adalah pemimpin dari perubahan ini. Para dewa, para leluhur, para pepunden, para danyang, dan semua makhluk dari dimensi apapun itu memberikan tanggung jawab ini kepada kita semua sebagai manusia. Itu ada tanggung jawab kita. Mohon ini pahami, dan mohon ini sebagai suatu tanggung jawab yang perlu kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh keberanian, namun juga seperti yang gue bilang, yaitu tetap harus jujur, tulus, dan ikhlas. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Saat ini aku posisi masih di wilayah Alas Purwo nggih. Taman Nasional Alas Purwo. Tepatnya saat ini aku pada titik di daerah Kucur, atau ada juga yang menyebutnya Kayangan Kucur Mas. Kayangan Kucur Mas. Nah, ini ada tempat pemujaan, semacam pura, tempat pemujaan pura. Kita habis melakukan pemujaan tadi. Nah, di sini aku ingin menyampaikan mungkin apa yang bisa aku sampaikan dalam konteks kedatanganku ke Alas Purwo ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kemarin aku ke Jawa Barat dan aku pusatkan di Gunung Gede Pangrango. Untuk kali ini kedatanganku atau napak tilasku bersama tim Bunga Dharma itu saat ini ke Jawa Timur. Nah, titik pusatnya aku pusatkan di Alas Purwo. Dan aku datang dalam rangka memenuhi undangan ya. Artinya undangan leluhur memintaku datang kemari untuk mendapatkan restu dan berkat dari para dewa, dari semua leluhur, semua pepunden, semua danyang. Jadi dalam rangka itulah aku datang gitu, untuk melakukan sinkronisasi alam, sinkronisasi leluhur Alas Purwo. Nah, sesuai dengan namanya Purwo itu kan semacam kawitan. Nah, dan kebetulan di sini pun ada situs kawitan. Kemarin pun aku sudah datang. Jadi aku ini hari kedua di sini ya. Ini aku posisi sudah hari kedua di Purwo ini. Di Alas Purwo ini sudah, ini saat aku membuat ngambil gambar ini aku sudah memasuki hari kedua di sini gitu loh. Sesuai namanya Purwo adalah kawitan, adalah awal. Para dewa, para leluhur dan alam mungkin memintaku untuk kesini karena akan dimulainya era baru. Dan itu pun sudah tak jelaskan di konten-konten atau di videoku sebelumnya tentang awal baru. Begitu pula kedatanganku ke sini untuk memenuhi undangan sekaligus mendapatkan restu berkat dari para pepunden, para leluhur, para dewa, untuk akan memulainya era baru, tatanan baru, zaman baru.
Jadi ke depan nanti akan banyak hal yang berubah, baik secara sosial, secara ekonomi, begitu pula secara alam, begitu pula secara sistem tatanan kehidupan ya. Itu nanti akan banyak perubahan. Nah, khususnya yang berkaitan dengan alam dan para dewa leluhur adalah bahwa kita akan memasuki tahun-tahun yang krusial, tahun-tahun yang sangat genting dan penting di dalam arah perjalanan dari peradaban baru yang segera menjelang, yang sedang menjelang. Jadi ini mohon panjenengan semua dipahami. Ini untuk melengkapi video-video sebelumnya, untuk melengkapi video-video sebelumnya, bahwa kita akan segera memasuki era baru, zaman baru, tatanan baru. Dan salah satu tandanya itu adalah ketika aku diundang untuk ke dimensi Purwo, alas Purwo, untuk memulai itu. Ini mohon diperhatikan dan dipahami. Nah, pada tahun 2023 nanti arah dari perjalanan ini akan semakin jelas. Tandanya pada apa? Tandanya pada alam dan kehidupan sosial masyarakat. Alam nanti akan penuh gejolak. Begitu pula dalam sosial masyarakat itu nanti juga akan banyak hal yang berubah. Pada tahun 2023 nanti yang segera menjelang dan kita masuki, maka nanti arah tujuan perjalanan peradaban ini akan semakin jelas, dan itu akan semakin terasa di dalam rasa dan nalar kesadaran panjenengan semua. Jenengan rasakan, jenengan pahami, dan jenengan perhatikan di dalam diri panjenengan masing-masing. Nanti akan terasa, oh kejadian ini arahnya untuk ini, oh kejadian ini arahnya begini. Nanti jenengan pasti akan merasakan itu. Jenengan semua akan merasakan itu. Begitu pula panjenengan nanti akan mulai merasakan lebih jelas, menalarnya lebih tepat, bahwa oh pemain-pemain baru tuh itu nanti akan terasa. Itu akan terasa. Panjenengan semua akan tumbuh suatu kesadaran, baik secara rasa maupun nalar, tentang era baru sekaligus pemain baru. Itu akan terasa pada panjenengan semua. Jenengan perhatikan, melalui rasa panjenengan piyambak, melalui penalaran panjenengan piyambak. Jadi mari kita bersiap. Dan seperti yang biasanya aku selalu ingatkan, yaitu mari kita hidup selaras dengan alam. Mari kita sinkronis dengan para dewa, dengan para leluhur, para pepunden, para danyang, dengan sebuah dimensi di semua alam. Mari kita semua sinkronisasi. Karena aku juga sudah berulang kali menjelaskannya bahwa manusia, kita semua adalah pemimpin dari perubahan ini. Para dewa, para leluhur, para pepunden, para danyang, dan semua makhluk dari dimensi apapun itu memberikan tanggung jawab ini kepada kita semua sebagai manusia. Itu ada tanggung jawab kita. Mohon ini pahami, dan mohon ini sebagai suatu tanggung jawab yang perlu kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh keberanian, namun juga seperti yang gue bilang, yaitu tetap harus jujur, tulus, dan ikhlas. Ini penting. Tidak perlu cemas berlebihan, tidak perlu takut berlebihan akan apa yang terjadi. Karena seperti yang aku katakan, tidak ada karma yang salah alamat. Wong nandur ngunduh, wong nyileh balik ke, wong utang nyaur. Akan terjadi. Sudah terjadi dan akan semakin menghebat nanti ke depan.
Jadi panjenengan semua fokuslah untuk memperbaiki diri, mengolah rasa dan nalar panjenengan piyambak. Dimulai dari mana saja yang memungkinkan panjenengan bisa melakukannya. Dan jika panjenengan memang merasa harus bertemu seseorang yang mampu memandu Anda, silahkan temui orang itu. Monggo kerso. Inilah waktu-waktunya, inilah masa-masanya. Pada 2023 nanti semuanya akan semakin jelas. Aku tegaskan sekali lagi, pada 2023 nanti seluruh arah tatanan baru ini akan semakin jelas. Akan mulai terlihat, terasa di dalam nalar dan rasa panjenengan semua. Dipahami ya? Bahwa akan banyak atau membawa semacam pengorbanan, ya itu wajar. Ada ungkapan yang mengatakan jerbasuki mawa beo, bahwa untuk mewujudkan tatanan baru maka tatanan lama mungkin harus dihancurkan. Untuk membangun bangunan yang baru maka bangunan yang lama harus dihancurkan. Begitu pula sebagaimana benang ruwet, mungkin kita tidak mampu mengurainya. Jadi satu-satunya cara adalah benang ruwet ini dibakar dan kita ganti benang yang baru. Mohon dipahami ini. Dihayati dengan penuh penalaran yang tepat dan juga penuh rasa yang keheningan, ketulusan, kejujuran dan keikhlasan. Aku sebatas hanya bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya memang boleh aku sampaikan, tetapi ada juga hal yang memang tidak boleh atau mungkin memang belum waktunya aku sampaikan. Jadi aku ingin tegaskan, kedatanganku ke Jawa Timur, khususnya ke Alas Purwo, ini adalah untuk memenuhi undangan leluhur, untuk menandai akan jelasnya, terangnya era baru, tatanan baru, zaman baru, sekaligus para pemain baru. Dan panjenengan semua nanti akan merasakannya di dalam nalar panjenengan dan rasa panjenengan piyambak. Dipahami nggih? Sekali lagi, itulah kedatanganku kali ini. Mari kita melakoni ini semua bersama. Mari kita bersinergi bersama, antar kita sebagai manusia, antar kita dengan alam lain, antar kita dengan para dewa, antar kita dengan para leluhur, antar kita dengan juga para pepunden, para danyang. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.